Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Kita kan dalam ruangan lab. Perhatikan labnya. Sudah bersih di bawah kolomnya. Apakah ada sampah? Kita sterilkan dulu ruangan kita. Kalau masih ada yang kotor, silakan bersihkan dulu di bawah tempat sampah. Sebelum melanjutkan, Ibu absen dulu deh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aliana. Kenapa dia Aliana? Oh, izin. Izin Aliana. Lalu kita sudah membahas reaksi redox. Hari ini kita akan membahas sel volta. Untuk masuk ke sel volta, kita tanya dulu. Barang-barang apa yang kalian gunakan setiap hari yang memakai baterai? HP. Kita memakai baterai, ya kan? Tujuan kita belajar hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menentukan potensial sel berdasarkan data potensial standar. Hari ini tujuan yang akan kalian capai, anak-anak. Ibu harapkan ketika kita nanti belajar, kamu bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran ibu hari ini. Tidak boleh bercanda, tidak boleh cerita-cerita. Nanti kalian juga akan melakukan percobaan. Nah, setiap percobaannya juga ibu nilai. Keberhasilan percobaannya juga ibu nilai. Dan setiap anggota kelompoknya kerja atau tidak itu ibu nilai. Di sini ibu sudah menyediakan 2 gambar. Ada yang tahu gambar satu itu apa? Lampu motor. Lampu motor yang menyala, ya kan? Gambar 2. Senter. Nah, dari 2 gambar yang ibu tampilkan ini kamu sudah lihat dalam kehidupan sehari-hari. Juga sering menggunakan kan? Iya. Nah, dari 2 gambar ini muncul pertanyaan. Yang pertama, apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Ada yang tahu? Silakan. Sama-sama menghasilkan cahaya. Pertanyaan kedua, apakah perbedaan dari kedua gambar tersebut? Ada yang tahu? Oke, Jihan. Kalau lampu motor itu bisa menyala karena ada apinya, sedangkan senter itu bisa menyala karena ada baterainya. Mengapa lampu motor dan senter bisa menyala? Nih, apa? Mengapa lampu motor dan senter bisa menyala? Begitu. Terus dari mana sumber arus listrik itu berasal? Yang lain, kita kalian tahu dari mana sumber arus listrik itu berasal? Anita, bagaimana listrik itu bisa dihasilkan? Kan nyala nih motormu, ada katanya akinya, nah ada listriknya di aki. Gimana itu dihasilkan? Kenapa kok bisa ada listrik? Karena nggak ada yang tahu. Oke, nanti kita akan jawab setelah kita melakukan pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya, ibu sudah membagi kalian ini dalam 6 kelompok. Kelompoknya untuk apa? Kelompok untuk melakukan proyek pembuatan rangkaian sel volta dengan buah di sekitar, dengan buah-buahan. Sudah dibawa alat dan bahannya? Sudah. Silakan duduk bersama kelompoknya. Silakan. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Oke, perwakilan kelompok mengambil kelompok ini yang silakan buka KPD yang diperhatikan. Nah, buka halaman pertama. Di sini ada kelompok ya. Nah, nanti kalian tulis kelompok 1. Kamu mau namai kelompokmu apa? Tapi berhubungan sama kimia. Sebelumnya kemarin ibu sudah kirim di WA flipbook, ya kan? Bahan ajar dalam bentuk web, ya kan? Kamu sudah buka? Sudah. Bisa dibuka sekarang? Bisa. Lanjut, mendesain perencanaan proyek. Nah, di sini di nomor 4 ini, tahap ini, carilah literatur melalui internet mengenai rancangan alat sel volta menggunakan bahan sekitar. Ketika kamu sudah mencari literatur di YouTube kah, di Google kah, atau di mana saja yang sumber informasi, kamu cantumkan di sini, kamu tuangkan di sini di menyusun jadwal.
Berdiskusilah dengan teman sekelompok untuk menyusun jadwal pembuatan proyek serta pembagian tugas. Jadwal pembuatan proyek maksudnya, kamu mau lakukan di mana? Kamu tulis tempat, di atau waktu, jam berapa ini, tulis. Kemudian pembagian tugas, setiap kelompok harus mempunyai tugasnya masing-masing anggotanya. Sampai di sini, silakan dilakukan rancangan proyeknya dulu dengan mencari referensi. Pembagian tugas sudah jelas, jadwalnya sudah jelas, di mana dilakukan silahkan. Oke, sekarang kita lanjut di tahap berikutnya. Menguji hasil. Hasil yang kamu sudah peroleh, setiap kelompok uji keberhasilannya. Apakah lampunya menyala dengan terang atau tidak? Jadi nanti kamu laporkan di depan sini, dilaporkan setiap kelompok. Nah, kami menggunakan barang ini ternyata lampunya begini nyalanya. Depan, sempat uji baru presentasi tidak nyala. Sekarang kita melangkah ke dalam berikutnya. Oke, evaluasi dan refleksi. Di sini setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek dan menyimpulkan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 atau ingin mempresentasikan hasil proyek yang telah kami uji coba. Jadi perkenalkan, nama saya Nasya, saya Dewa Putri, saya Adi Bantu Haira, Saya Mitra Pramuja. saya Divya Rizky, saya Nur Hadi Parakasi. Baiklah, untuk rancangan percobaan yang telah dilakukan, baiklah langkah yang pertama itu alat dan bahannya itu yang pertama itu penjepit buaya, kabel, kentang, paku, koin emas, lampu LED kecil. Baiklah, untuk langkah pembuatannya, yang pertama itu siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ambil kentang, letakkan paku dan koin di dalam kentang dengan jarak beberapa sentimeter. Hubungkan masing-masing kentang dengan kabel penghubung dengan bantuan penjepit buaya sehingga membentuk rangkaian senti. Kemudian lihatlah lampu apakah akan menyala.
Baiklah, inilah hasil dari Nyala nggak? coba kami. Jadi berhasil ya. Mereka menggunakan Kelihatan enggak? Itulah hasil uji coba kami ini berhasil menggunakan kentang. Oke. Apakah ada yang ingin dipertanyakan dari kelompok-kelompok lain? Silakan. Baiklah, kami persilakan kelompok redox untuk bertanya. Kan katanya kalau asam itu kan pasti bersih, kalau kan tadi kayak tomat dia kan rasanya asam, jadi dia bersifat asam. Nah ini kan kentang kan tidak bersifat rasanya tidak asam, tapi kenapa dia bisa bersifat asam, bisa menghasilkan arus listrik? Baiklah, terima kasih kelompok redox untuk pertanyaannya. Baiklah, kami akan menjawab. Siapa yang menjawab? Tidak selamanya asam itu rasanya kecut. Oke. Jadi sebenarnya kandungannya tentang Getahnya, iya getahnya. Jadi sebenarnya getahnya yang membuat lampunya ini nyala. dia bersifat. Asam. Oke, ada lagi pertanyaan? Belum mulai? Sudah jelas? Sudah. Percobaannya sudah berhasil. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Anton. Volta adalah sel elektroniknya yang menghasilkan arus listrik. Yang mana kimianya tadi? Asam. Kita sudah melakukan rangkaian kegiatan. Coba simpulkan apa sih yang kamu dapat pada pembelajaran hari ini? Ada tidak yang bisa simpulkan? Ada Bu. Oke, silakan. Kesimpulan yang kelompok saya mendapat saya itu dari kegiatan praktek dan pengamatan dapat kami simpulkan bahwa jeruk nipis bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif ramah lingkungan yang dapat menghantarkan arus listrik dan bisa digunakan untuk menyalakan lampu LED sehingga mengurangi limbah dan merkuri seperti mangan, timah, nikel, dan kalium yang terdapat pada baterai. Selanjutnya, Ibu mau lakukan evaluasi. Kamu mau dites apakah kamu mengerti pembelajaran Ibu atau tidak. Silakan disiapkan HP-nya masing-masing. Silakan. Kita refleksi pembelajaran kita. Pembelajaran kita hari ini kita refleksi nih. Refleksi itu kita lihat apakah pembelajaran kita perlu ada diperbaiki. Refleksinya mungkin dari baju-baju yang kita gunakan tidak cukup untuk Tidak semua rata yang pakai. Pembelajaran selanjutnya materi korupsi. Untuk pertemuan hari ini sudah cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih untuk semangat kalian, keaktifan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Las, mari kita berdoa. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Salam. Silakan. Berdiri semua. Kita terima kasih.